Haleluya, saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Sahabat Doa, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan didoakan dan saudara akan dikuatkan melalui renungan kebenaran firman Tuhan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum saya akan berdoa bagi segala pergumulan saudara, saya rindu kita merenungkan firman Tuhan, dan terlebih dahulu kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami kembali bersyukur buat kesempatan yang Tuhan beri bagi kami untuk kami bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu dan bersama-sama saling menopang dalam doa. Itu sebabnya saat ini ya Tuhan, berfirman-Lah, kuatkan dan teguhkan setiap hati anak-anak-Mu melalui kebenaran firman-Mu. Bangkitkan iman mereka melalui kebenaran firman-Mu, sehingga ketika mereka menaikkan doa-doa mereka, ada satu keyakinan bahwa Allah peduli dan Allah sanggup menjawab doa-doa mereka. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu, dan Engkau memberkati setiap hati dan pikiran anak-anak-Mu. Kami renungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan saudara. Sebelum kita akan menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan, sebelum saya akan menopang saudara di dalam doa dalam segala pergumulan-pergumulan kehidupan saudara, terlebih dahulu saya rindu kita merenungkan firman Tuhan yang akan menguatkan dan meneguhkan iman saudara ketika kita menaikkan doa-doa permohonan kita di hadapan Tuhan. Mari siapkan hati saudara untuk ditaburi oleh firman Tuhan. Adapun firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video ini saudara adalah dari Markus pasal yang ke-10, mulai ayat 28 sampai ayat yang ke-31. Kita akan belajar firman Tuhan ini saudara, tentang apa yang menjadi tujuan atau alasan mengikut Yesus yang benar, dan apa upah ketika kita mengikut Yesus dengan tujuan dan alasan yang benar. Saya akan membacakan firman Tuhan ini kepada setiap saudara. Markus 10 ayat 28 sampai 31, demikian firman Tuhan. Upah mengikut Yesus. Berkatalah Petrus kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Puji Tuhan saudara. Satu kali Petrus, murid Yesus, bertanya kepada dia, Tuhan, kami telah meninggalkan segala sesuatu mengikut Engkau. Ini, konteks ini saudara, adalah berbicara tentang mengutamakan Tuhan. Artinya mengutamakan mengikut Yesus. Ketika Petrus berkata bahwa kami telah meninggalkan segala sesuatu, bukan maksudnya bahwa itu semua sudah ditinggalkan, tetapi maksudnya adalah demi Engkau, sekarang kami mengikut Engkau, yang lain itu sudah kami tinggalkan. Sekalipun maksudnya bukan meninggalkan semuanya,
dan tidak ada lagi hubungan atau kaitan kepada semuanya itu. Tetapi maksudnya adalah bahwa demi mengikut Engkau, demi mengutamakan Engkau. Lalu Yesus akhirnya menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena Aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki, saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anaknya atau ladangnya." Sekali lagi, ini konteksnya. Kembali Yesus mau menegaskan bahwa jika mengikut Dia atau mengutamakan Dia daripada semuanya dengan alasan yang benar, maka ayat 30 mulai ada upah yang akan diterima. Jadi, alasan yang benar untuk ikut Yesus itu jelas dikatakan Yesus di sini di ayat 29 bahwa jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena Aku." Jadi saudara, banyak orang yang bisa berkata bahwa aku ikut Tuhan, aku melayani Tuhan, dan sebagainya. Tetapi jika dianalisa, banyak juga orang yang ikut Tuhan, melayani Tuhan, itu karena tujuan-tujuan tertentu. Itu karena agenda-agenda tertentu. Tetapi seharusnya mengikut Tuhan itu karena memang benar-benar tujuannya adalah karena mengikut Tuhan. Karena di sini dikatakan oleh Yesus bahwa jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena Aku." Jadi mengikut Dia itu alasannya karena memang Dia, karena mencari Dia, karena mengutamakan Dia. Demikian juga sebenarnya dalam doa-doa kita, saudara, bahwa kita berdoa karena mencari Tuhan. Masalah jawaban doa, masalah mujizat, itu hal kedua. Itu sebenarnya merupakan upah ketika kita berdoa dengan benar, ketika kita berdoa mencari Tuhan. Jadi, alasan yang benar ikut Tuhan adalah Tuhan sendiri. Itu yang pertama, mencari Tuhan sendiri. Dan yang kedua dikatakan oleh Yesus di sini adalah bahwa "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang mengikut, yang karena Aku dan karena Injil." Yang kedua, tujuan mengikut Yesus adalah karena Injil. Karena berita Injil yang sudah dipahami dan sudah dipercayai, dan bahwa di mana berita Injil itu adalah Yesus juru selamat, tidak ada yang lain, bahwa hanya Yesus jalan keselamatan, Dia adalah Tuhan. Dan kemudian atas kesadaran itu akhirnya seseorang mengikut Tuhan, jadi orang Kristen, jadi pelayan karena Injil, dan dia juga rindu memberitakan Injil itu kepada orang lain supaya orang lain juga diselamatkan. Jadi ada dua alasan yang diungkapkan oleh Yesus di sini, bahwa ikut Tuhan itu alasannya adalah karena memang mau mencari Tuhan. Yang kedua, ikut Tuhan itu adalah karena memahami Injil dan mau memberitakan Injil. Kalau itu yang menjadi tujuan ikut Tuhan, sampai akhirnya meninggalkan rumah, meninggalkan saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu bapaknya, anaknya atau ladangnya, artinya karena tujuan yang benar tadi akhirnya mengutamakan ikut Tuhan daripada yang lain, maka ada upah yang akan diterima oleh orang itu. Jika saya dan saudara ikut Tuhan, mengutamakan Tuhan, karena memang kita mau cari Tuhan, karena memang kita mau alasan kita yang kedua adalah karena Injil, maka ada upah yang akan saya dan saudara terima. Itu yang ditegaskan oleh Yesus di ayat 30. Apa saja upah itu? Yesus berkata, orang itu, maksudnya orang yang ikut Yesus dengan tujuan yang benar karena Tuhan dan karena Injil tadi, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, ladang. Jadi apa yang tadi akhirnya dinomorduakan dibanding dengan ikut Yesus, sebenarnya tidak kehilangan itu, malah mendapat itu semua pada masa ini. Bahkan bukan hanya mendapat itu, berkelimpahan berkat
Kalau kita cari Tuhan lebih daripada berkat, maka kita akan menerima berkat berkelimpahan, keluarga, orang tua, anak, dan saudara. Kalau kita mengutamakan ikut Tuhan daripada keluarga kita, maka sebenarnya kita tidak kehilangan keluarga kita, malah kita mendapatkan keluarga kita dengan lebih berbahagia. Kalau kita ikut Tuhan, cari Tuhan lebih daripada semuanya, malah kebahagiaan akan melimpah di tengah keluarga kita, karena kasih akan melimpah dalam diri kita, sehingga kita akan mendapatkan itu kembali dengan limpahnya. Tetapi dikatakan di sini sekalipun disertai berbagai penganiayaan, ya mungkin ada pergumulan ketika kita mengutamakan Tuhan, terkadang ada pergumulan yang harus kita terima, harus kita hadapi. Tapi dengar saudara, kalau memang benar-benar kita mencari Tuhan, kita akan mendapatkan berkali lipat. Lalu yang kedua, masih ayat 30 itu, dikatakan juga bahwa pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup kekal. Di zaman sekarang menerima upah, di zaman akan datang menerima hidup kekal. Orang yang mengutamakan Tuhan atau ikut Tuhan dengan alasan yang benar, mencari Tuhan dengan alasan yang benar, maka orang itu akan menerima hidup yang kekal. Banyak orang ikut Tuhan karena mencari berkat dan sebagainya. Bisa saja dia mendapatkan berkat, tetapi apa yang paling berharga dia kehilangan, yaitu keselamatan jiwanya, yaitu kehidupan kekal. Tapi jika kita ikut Tuhan karena memang mencari Tuhan, karena memang kita sudah memahami Injil dan percaya Injil, maka kita menerima hidup yang kekal. Lalu yang terakhir ayat 31 dikatakan, tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Artinya sebenarnya Yesus juga menegaskan di sini bahwa kalau orang itu ikut Tuhan, ikut Dia dengan tujuan memang mencari Dia, karena Injil, artinya alasannya benar, maka orang itu tetap akan menjadi yang terdahulu. Itu yang mau ditegaskan oleh Yesus. Tetapi jika alasan-alasan mengikut Yesus itu salah, jika alasan mengikut Tuhan itu salah, melayani Tuhan itu salah, pada akhirnya orang itu akan menjadi orang yang terkemudian. Saudara, saat ini sebelum kita akan menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan, sekali lagi Yesus berkata bahwa di dunia ini kita akan menerima upah berlipat-lipat kali ganda, dan bahkan kita menerima hidup kekal, dan kita akan menjadi yang terdepan terus jika kita ikut Tuhan dengan cara yang benar. Apa itu? Ikut Tuhan karena memang mencari Tuhan, ikut Tuhan karena memang percaya Injil, atau karena Injil kita pahami, kita percaya, maka kita ikut Dia. Ada upah yang akan kita terima. Doa-doa saudara akan dijawab oleh Tuhan karena Dia akan melimpahkan berkat-berkatnya bagi saudara. Itu sebabnya mari berdoa, tapi jangan cari jawaban doa, tetapi carilah Tuhan dalam doa-doa saudara, maka Tuhan akan melimpahkan jawaban doa bagi saudara. Puji Tuhan saudara, biarlah firman Tuhan ini membangkitkan iman saudara. Sebelum kita akan menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan, biarlah firman Tuhan ini tertanam di dalam hati dan pikiran saudara. Puji Tuhan, kita bersyukur buat firman Tuhan. Haleluya. Keluargaan. Puji Tuhan saudara, saya percaya kebenaran firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah menguatkan dan meneguhkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini untuk kita datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, menaikkan segala doa dan pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Saya akan menopang saudara dalam doa. Dengan bersehati kita datang kepada Tuhan. Dia Allah yang baik, Dia Bapa yang baik, pasti akan mendengar dan menjawab doa-doa dan seruan kita di hadapannya. Mari kita datang kepada Tuhan saudara. Saat ini sebelum saya akan berdoa dalam berbagai topik doa saudara, terlebih dahulu saya rindu saudara menaikkan topik doa khusus saudara. Mungkin saat ini ada masalah, ada beban, ada persoalan, ada pergumulan saudara. Mari datang kepada Tuhan. Dia Allah yang ajaib, Dia Allah yang sanggup menjawab doa-doa dan seruan saudara. Saya akan menopang saudara dalam doa. Mari panjatkan doa saudara di hadapan Tuhan. Mari mulai berbicara, mulai bercerita kepada Bapa yang baik, yang mendengar dan sanggup menjawab saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini. Engkau dengar seruan mereka. Mungkin ada beban, persoalan yang sedang menindih kehidupan mereka, yang mungkin orang lain tidak memahami,
yang mungkin orang lain tidak peduli. Tetapi Engkau Bapa yang baik, Engkau mempedulikan mereka. Engkau mau mengangkat segala beban, persoalan yang menindih kehidupan mereka. Tolong anak-anak-Mu dalam segala masalah dan persoalan kehidupan mereka. Tuhan jamah dan Tuhan lawat mereka Tuhan. Engkau beri jalan keluar bagi mereka dalam segala masalah, beban dan persoalan kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, Engkau Allah yang peduli kepada setiap anak-anak-Mu, mendengar dan menjawab anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, hamba berdoa saat ini Tuhan. Mungkin ada masalah di tengah keluarga mereka. Tuhan campur tangan, Tuhan yang menolong, memberikan jalan keluar bagi masalah di tengah-tengah kehidupan keluarga mereka. Mungkin ada masalah dalam usaha, pekerjaan, bisnis mereka. Tuhan tolong dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang menjadi solusi, Tuhan beri jalan keluar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini Tuhan kiranya campur tangan atas kehidupan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, saat ini saya rindu berdoa khusus bagi saudara yang mungkin sedang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi sakit penyakit saudara, percayalah bahwa Allah yang dulu menyembuhkan hari ini pun Dia masih bekerja untuk menyembuhkan setiap anak-anaknya yang sakit. Dan kalau dulu Dia sanggup membangkitkan orang mati sekalipun, hari ini pun Dia sanggup menyembuhkan apapun yang menjadi sakit penyakit saudara. Mari datang kepada Dia dengan penuh kerinduan. Mari datang kepada Dia dengan penuh permohonan. Mari datang kepada Dia dengan penuh iman. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan, saat ini hamba berdoa Bapa, hamba memohon ya Bapa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Engkau adalah dokter kami, Engkau adalah tabib kami yang ajaib. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan segala penyakit. Tiada yang mustahil bagimu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tolong anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit ya Tuhan. Sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan pertolongan-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, sembuhkan apapun yang menjadi penyakit mereka. Saudara, saat ini angkat tangan kanan saudara dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Saya mau berdoa bagi penyakit saudara. Saat ini Tuhan, apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Engkau lihat, Engkau pandang mereka yang sedang mengangkat tangan dan juga menaruh tangan mereka di bagian tubuhnya yang sakit. Bapa yang baik, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan. Angkat segala penyakit mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembuhkan penyakit mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker saat ini. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mereka yang mengalami sakit kanker, Tuhan tolong, Tuhan kerjakan mujizat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tiada yang mustahil bagimu ya Tuhan. Sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit hipertensi. Engkau normalkan tekanan darahnya dalam nama Tuhan Yesus. Sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit hipertensi ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam lambung. Ada begitu banyak permohonan-permohonan dari anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam lambung. Mereka yang mengalami GERD ya Tuhan. Mereka yang mengalami anxiety. Mereka tidak bisa tidur. Mereka mengalami kecemasan. Mereka mengalami ketakutan.
Tuhan, tolong anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam lambung, ulurkan tangan-Mu, jamah dan kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam lambung. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam lambung. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, sembuhkan dalam nama Yesus. Anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes, Tuhan, jamah dan pulihkan kadar gula dalam darahnya Tuhan. Tuhan, normalkan dalam nama Yesus. Sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes. Tuhan, nyatakan mujizat, Tuhan kerjakan kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Sembuhkan mereka Tuhan. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami masalah kolesterol ya Tuhan, Tuhan juga campur tangan, normalkan kolesterol dalam tubuhnya, dalam darah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan kuasa-Mu, sembuhkan mereka yang mengalami masalah kolesterol Tuhan. Asam urat, Tuhan sembuhkan mereka yang mengalami asam urat dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang mengalami sakit ginjal, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Mungkin ada yang fungsi ginjalnya sudah tidak normal ya Tuhan. Dalam nama Yesus, normalkan kembali fungsi ginjalnya. Dalam nama Yesus, mungkin bahkan ada yang sudah mengalami cuci darah sekian lama. Tuhan jamah dalam nama Yesus, sembuhkan anak-Mu yang mengalami masalah ginjal dalam nama Yesus. Jika ada mereka yang mengalami masalah sakit jantung, Tuhan juga campur tangan, kerjakan mujizat-Mu, nyatakan kuasa-Mu, sembuhkan mereka yang mengalami masalah sakit jantung dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Kalau ada yang mengalami masalah liver, Tuhan juga jamah, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Yang mengalami masalah getah bening, Tuhan campur tangan, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Jika ada masalah tiroid, dalam nama Tuhan Yesus Kristus sembuhkan. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Tuhan kiranya campur tangan. Mungkin ada saat ini mereka yang sedang mengalami sakit penyakit langka. Apapun itu, Tuhan ulurkan tangan dan kerjakan kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Tuhan kerjakan kesembuhan dalam nama Yesus. Engkau Allah yang sanggup dan berkuasa untuk menyembuhkan setiap anak-anak-Mu yang mengalami sakit. Biarlah kesehatan, damai sejahtera, sukacita menjadi bagian anak-anak-Mu ketika mereka ada dalam keadaan sehat ya Tuhan. Itu sebabnya berkati anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini hamba juga mau berdoa bagi anak-anak-Mu dalam profesi dan pekerjaan mereka. Tuhan kiranya campur tangan. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, sebagai pebisnis. Tuhan tolong, Tuhan campur tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang memberkati segala usaha, pekerjaan dan bisnis mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan tolong mereka dalam mengembangkan usaha dan bisnis mereka, sehingga ketika mereka diberkati dan mereka berhasil, hidup mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat buat pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Berkati anak-anak-Mu dalam usaha, pekerjaan dan bisnis mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai PNS ya Tuhan. Tuhan juga campur tangan, Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini dan melakukan yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan para petani, Tuhan juga memberkati mereka para petani. Jadikan apa yang mereka tanam berhasil ya Tuhan, sehingga kelak mereka akan menuai dengan sorak-sorai, bersukacita atas keberhasilan yang Tuhan kerjakan bagi mereka. Para nelayan, Tuhan juga memberkati para nelayan, sehingga mereka ketika mereka berlayar ke laut untuk menangkap ikan, Tuhan berikan keberhasilan bagi mereka. Angkat ekonomi mereka Tuhan. Biarlah
ekonomi mereka semakin maju dan berkembang juga dalam nama Tuhan Yesus. Para buruh, para pegawai, Tuhan memberkati semua. Para honorer, Tuhan memberkati mereka semua dalam bidang pekerjaan mereka masing-masing. Ajar mereka melakukan yang terbaik, dan Tuhan kiranya mempromosikan mereka dan jadikan mereka berhasil ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai para medis. Tuhan memberkati juga mereka ya Tuhan. Pakai mereka untuk kesehatan, untuk merawat ya Tuhan, dalam nama Yesus. Berkati mereka untuk masyarakat Indonesia ini dalam nama Yesus. Berkati para dokter, para bidan, para perawat, dan semua yang di bagian medis. Tuhan memberkati mereka, memakai anak-anak-Mu semuanya dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi para pejabat di bangsa ini, bagi Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat. Tuhan memberkati semuanya ya Tuhan. Para pemimpin di daerah, gubernur, bupati, camat, kepala desa, Tuhan memberkati semuanya. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini dan melakukan yang terbaik bagi bangsa ini. TNI Polri, pakai mereka untuk keamanan dan kedaulatan bangsa ini. Berkati mereka Tuhan. Berkati juga anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Tuhan tolong mereka biar sukacita, damai sejahtera Tuhan tetap memenuhi kehidupan mereka dalam nama Yesus. Anak-anak-Mu yang mungkin sedang ada dalam situasi pengangguran, tidak punya pekerjaan, tidak punya penghasilan, Tuhan tolong mereka ya Tuhan. Engkau yang membuka pintu bagi mereka, bukakan jalan bagi mereka untuk mereka bisa mendapatkan pekerjaan. Mungkin mereka punya keluarga yang harus mereka penuhi kebutuhannya. Tolong mereka Bapa dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini mungkin ada profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan. Apapun itu yang tidak bertentangan dengan firman-Mu, Tuhan tolong dan Tuhan memberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu, buat studi mereka, anak-anak-Mu yang masih sekolah, baik di bangku sekolah, bangku perkuliahan. Tuhan memberkati semuanya, jadikan mereka berhasil dalam studi mereka ya Tuhan. Dan Tuhan kiranya memberkati dan menjamin masa depan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Terima kasih Bapa di sorga. Ini doa kami percaya Engkau Allah yang mendengar, dan Engkau Allah yang berkuasa menjawab doa dan seruan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berseru dan berdoa, haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah dikuatkan melalui kebenaran firman Tuhan, dan saudara juga sudah dikuatkan setelah saudara didoakan. Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silahkan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe berwarna merah, berarti saudara belum berlangganan. Silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya supaya setiap hari saudara diberkati. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Mari kerjakan yang terbaik, dan Tuhan kiranya memberkati saudara dengan berkat yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.